Jamaah yang mulia, kita sambung pengajian kita 2 pekan yang lalu berkaitan dengan akidah dan tauhid. Akidah asal katanya al-aqdu. Al-aqdu artinya ikatan. Akidah itu adalah ikatan kuat di dalam hati, keyakinan yang kokoh di dalam jiwa bahwa satu, Allah yang Maha Pencipta, menghidupkan, mematikan. Kalau ada orang meyakini bahwa ada selain Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, maka yang rusak adalah akidah. Allah jelaskan itu di banyak ayat, salah satunya di surat Ghafir, urutan surat yang ke-40, nomor ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Dia siapa? Allah. Fa'iza qada amron. Apabila Allah telah menetapkan satu perkara, fa'innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya akan mengatakan kun fayakun. Qada adalah salah satu rukun iman kita. Beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada, Pak Ustadz? Qada dalam bahasa kita ketetapan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Ketetapan Allah itu kita imani, namanya beriman kepada qada. Ada satu lagi namanya qadar. Qadar atau takdir asal katanya kadar. Kadar artinya ukuran ketika kita menjalani ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Bahasa mudahnya, sebelum film dibuat akan ada namanya skenario. Skenario mengikuti acting atau acting mengikuti skenario. Acting mengikuti skenario. Jadi skenario yang telah ditetapkan Allah kepada kita namanya qada. Waktu kita menjalani skenario yang telah ditetapkan Allah, kita menjalani takdir atau qadar. Jadi kalau orang nanya, mana yang duluan? Qada atau qadar? Maka jawabannya adalah qada, karena ketetapan ditetapkan Allah, qada. Kita menjalani ketetapan Allah itu adalah takdir. Kata kuncinya Bapak Ibu, apa itu akidah? Ikatan kuat di dalam jiwa, keyakinan yang kokoh di dalam hati bahwa Allah yang Maha Pencipta. Di ayat yang lain Allah jelaskan di Ali Imran, surat yang ketiga ayat 190. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ard dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang, la ayat adalah tanda-tanda liulil albab, bagi orang yang punya akal sehat dan akal pikiran. Kenapa? Baru masuk akal sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Termasuk kita di sini ada. Kita ada? Iya, karena ada yang mengadakan. Yang sudah ada sebelum kata ada itu ada, dia sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Jadi yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak punya awal, tidak punya akhir. Kalau kita diadakan, makanya ada awal, makanya ada akhir. Ibu tahu nggak awal dan akhir hidup seseorang? Tahu? Tengok di batu nisan. Itu tertulis di sana. Misalkan Sarkawi, lahir 17 Mei tahun 1954. Meninggal 18 Agustus 2024. Baru kita tahu sesudah kejadian itu terjadi. Kalau sebelum kejadian, itu rahasia ilahi. Allah jelaskan di Al-Quran, di surat Luqman, surat 31, ayat 34, di ujung ayat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak tahu kita kapan dan di mana kita meninggal dunia. Kapan menunjukkan masa, di mana menunjukkan tempat, di mana kapan kita meninggal, rahasia Allah. Termasuk kita yang hadir ini, tak tahu kita siapa yang duluan. Mungkin jamaah duluan, ustadz terakhir, atau ustadznya yang terakhir, jamaah duluan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita menginginkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang meninggal di musola, bagus nggak? Belum tentu. Dia meninggal di musola karena digebukin masyarakat, ketahuan mencuri kotak infak. Jadi bukan tempatnya, tapi keadaannya. Jadi jamaah yang saya muliakan, kembali ke pembahasan tadi, bahwa kita ini ada karena diadakan, oleh karenanya kita punya awal,
kita punya akhir. Dan semua yang ada, pasti ada yang menciptakan. Ini yang pertama, keyakinan kita bahwa Dia yang Maha Pencipta. Kalau ditanya, orang Arab kafir Quraisy dulu, apakah mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Mereka percaya atau tidak? Percaya. Allah abadikan ayat itu di Al-Quran, di surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 38. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunnallah, pasti mereka menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Di mana salahnya Arab kafir Quraisy itu? Yang nomor dua, karena tadi keyakinan kita bahwa Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua, keyakinan di hati kita bahwa hanya kepadanya kita melakukan ibadah, hanya kepadanya kita menyembah. Kalau menyembah kepada selain Allah, maka yang rusak adalah akidah. Atau meyakini ada yang layak disembah selain Allah, maka yang rusak adalah akidah. Normalnya dicipta dulu baru ibadah, atau ibadah dulu baru dicipta? Mana duluan? Dicipta dulu baru ibadah, atau ibadah dulu baru dicipta? Cipta dulu lah. Makanya ayat Al-Quran menjelaskan di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpikir menggunakan akal untuk menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Normalnya penciptaan itu selalu dua. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Yang lebih hebat, lebih superior, yang mana? Yang menciptakan. Makanya ayat ini, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Karena yang menciptakan lebih hebat. Jadi kalau ada orang yang menciptakan Tuhan sendiri berupa berhala, yang lebih hebat, dia atau yang diciptakan? Dia lebih hebat. Kalau dia lebih hebat, kenapa menyembah kepada yang diciptakannya? Dalam bahasa Arab, itu yang kita kenal namanya jahiliyah. Dia yang lebih hebat, yang menciptakan, tapi menyembah sesuatu yang dia ciptakan. Makanya kalau ditanya, jahiliyah itu bodohnya aspek dunia atau aspek agama? Rupanya agama. Kalau kita tengok dalam sejarah, apakah orang Makkah kafir Quraisy itu pintar? Of course. Mereka cerdas dalam berbisnis? Iya. Makanya dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang kafir Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Mereka perjalanannya musim dingin dan musim panas. Artinya mereka berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Kalau kita menengok negeri Syam sekarang, itu 4 negara. Pertama, Palestina, habis itu Lebanon, Yordania, Syria. Mereka tinggal di Mekah, Saudi Arabia. Mereka berdagang ke negeri Yaman di bawah. Berarti 6 negara mereka berbisnis, tak mungkin bisa melakukan itu tanpa paham matematika, tak mungkin bisa mereka melakukan itu tanpa mengerti ilmu ekonomi, keadaan sosial politik di waktu itu. Artinya mereka cerdas dalam soal duniawi, tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tak tahu mana Tuhan yang hendak disembah. Makanya andaikan ditanya, kenapa engkau menyembah berhala? Jawaban mereka diabadikan oleh Al-Quran. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul kholis. Ketahuilah, milik Allah agama yang murni. Walladzina takhadu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka akan menjawab, ma na'buduhum. Kami tidak menjadikan berhala ini sebagai sembahan, tapi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Cuma dengan beginilah supaya kami bisa dekat dengan Allah. Bahasa kitanya, kami tak menyembah berhala. Cuma Tuhan itu terlalu tinggi, kami tak sanggup menggapainya, maka melalui perantara berhala inilah, maka kami menyembah Tuhan. Jadi jawaban orang kafir Quraisy itu, kami tak menyembah berhala, cuma melalui perantaranya saja. Apa bedanya dengan orang hari ini? Aku tak minta sama jimat, cuma melalui jimat inilah maka Allah akan mengabulkan doa-doa dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang meyakini hal-hal model seperti itu,
maka yang rusak adalah akidah. Jadi yang kedua tadi, kita meyakini dalam jiwa, hanya kepadanya kita beribadah. Yang ketiga, keyakinan di hati kita, hanya kepadanya kita berdoa dan bermohon. Al-Quran mengingatkan di awal-awal Al-Fatihah, surat pertama, ayat yang kelima. Ibu, Al-Fatihah, ayat kelima. Apa ayatnya? Hitung dulu Pak Ustaz. Iya, karena budu. Hanya kepadamu. Berarti only one. Tidak ada yang lain. Kalau kita bilang, saya menyembah Allah, itu berpotensi menyembah yang lain. Karena di waktu sholat, dia menyembah Allah. Di waktu jualan, mungkin menyembah yang lain. Di waktu beraktivitas, menyembah yang lain. Tapi kalau kita bilang, hanya kepadamu kami beribadah, berarti tidak ada yang lain. Artinya, ayat ini mengajarkan kita, ibadah, bukan hanya itu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami berharap. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, manusia, termasuk, mohon maaf, ada orang Islam, ibadah sama Allah, minta tolong sama dukun. Masuk akal nggak? Tapi ada nggak yang melakukan itu? Ada. Makanya Al-Quran mengingatkan kita. Rupanya ada orang yang suka minta sama jin. Nama suratnya Al-Jin. Di Quran itu ada surat Al-Jin. Surat 72, nomor ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalim minal jin. Ada sekelompok manusia yang suka minta tolong pada golongan jin, fazaduhum rohaqo. Yang mereka dapatkan adalah kedurhakaan, yang mereka dapatkan adalah hanya pengkhianatan. Artinya, jamaah yang mulia, maka kalau ada orang meminta kepada selain daripada Allah, melalui perantara dukun kepada jin, melalui perantara jimat kepada jin, maka akidah rusak. Doa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ya, dari yang lemah kepada yang maha segala-galanya. Kita yang lemah, kita tahu kita lemah, kita meminta kepada dia yang maha segala-galanya. Dan Al-Quran menyuruh kita tentang itu. Di surat Ghafir, surat 40, ayat 60. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Berdoalah kepadaku. Perintah atau himbauan? Perintah, bukan himbauan. Perintah. Siapa yang diperintahkan? Ya. Orang yang bertuhan. Karena tak semua manusia meyakini Allah, tak semua manusia meyakini Tuhan. Bagaimana dia mau berdoa? Ada namanya ateis. Itu keyakinan atau tidak? Keyakinan. Keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau dia tak yakin dengan Tuhan, bagaimana mau berdoa? Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Allah memerintahkan, berdoalah kepadaku, kepada Allah, astajib lakum, aku akan mengijabah doa-doamu. Terus kalau saya tak mau, bagaimana? Innal ladina yastakbiruna min ibadati. Orang-orang yang menyombongkan diri, takabur daripada menyembah, beribadah kepada Allah, sayadakhuluna jahannama dakhirin. Akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam secara hina. Bapak, Ibu, doa itu setidaknya ada 4. Supaya kita tak berburuk sangka kepada Allah, kita memahami ini. Pertama, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan inilah keinginan kita. Saya ulang, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan. 2, Allah mengganti yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kita meminta rezeki, kekayaan. Tapi rupanya, umur kita 68 tahun, belum pernah masuk rumah sakit. Rezeki itu tidak? Maksudnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Umur 68 tahun, tak pernah masuk rumah sakit. Tetangganya kaya. Sekali 2 hari, masuk rumah sakit suami istri. Suaminya dokter, istrinya perawat. Jadi sekali 2 hari, masuk rumah sakit. Soal jadi petugas, terserahlah. Atau yang ketiga, supaya kita berbaik sangka, rupanya Allah menunda pada masa yang tepat doa-doa kita. Terkadang kita meminta, tak langsung diberikan Allah. Tapi menunggu di momen yang pas. Anak ibu, misalkan, umur 8 tahun, minta motor Mio. Ibu kasih nggak? Ibu sayang sama anak? Sayang. Kenapa tak dikasih? Itu sebagai analogi. Maksudnya, masanya belum tepat. Kata ibunya, besok, 15 tahun lagi, jangankan Mio, Meong pun dikasih samamu.
Amin. Sahal. Yang ketiga. Yang keempat, ada doa itu yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Soal doa kita diterima atau tidak, ingat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Maksudnya, andai doa kita tak dikabulkan, kita berdoa sudah dihitung jadi ibadah. Andai kita berdoa dikabulkan Allah, dapat dua. Dapat ibadah dan dihitung menjadi bonus. Dapat bonus di dunia. Jadi jangan berpikir, ngapain berdoa tak dikabulkan? Tak ada gunanya berdoa kalau tak diberikan. Tak begitu cara berpikirnya. Kita berdoa saja, itu sudah menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihitung menjadi amal dan ibadah. Ini baru 3 ya, tentang akidah tadi. Yang keempat, yang kelima, keyakinan kita terhadap apa? Insya Allah itu akan kita bahas di 2 pekan yang akan datang.